Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, tetap semangat ya walau apapun kondisi dan situasinya. Kali ini saya akan menjelaskan materi teks berita pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 oleh saya sendiri, Tutu Tufa Turut Ba'azma. Apa sih pengertian teks berita? Di sini ada dua pengertian yang intinya sebenarnya sama saja ya. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Seperti di samping juga bisa kita definisikan berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dan apa saja sih yang menjadi unsur dalam teks berita? Unsur-unsur teks berita yaitu ada what, who, why, where, when, dan how. What maksudnya apa peristiwa yang diinformasikan. Maksudnya adalah what itu apa sih kejadiannya, peristiwanya itu apa. Apakah kebakaran, ataukah kecelakaan, atau bencana, longsor, dan sebagainya. Lalu where, yang namanya juga where artinya di mana, berarti di mana peristiwa itu terjadi. Lalu when, yang berarti kapan, yang berhubungan dengan waktu. Jadi kapan peristiwa tersebut terjadi. Who artinya siapa, berarti siapa yang terdapat atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu why, sesuai dengan artinya mengapa atau kenapa, itu berhubungan dengan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu how artinya bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, ya berhubungan juga dengan kronologi. Dalam setiap teks memiliki struktur teks. Nah, sekarang membicarakan tentang struktur teks berita. Ada apa sajakah di sana? Dalam teks berita memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah judul berita, lalu teras berita atau kepala berita. Ini adalah bagian paling penting dan berada di paragraf pertama dalam sebuah teks. Lalu ada tubuh berita, ini juga bagian penting karena berisikan tentang kronologis dari sebuah peristiwa. Lalu berikutnya ada informasi tambahan atau bisa disebut juga sebagai ekor berita atau kaki berita. Nah, ini adalah bagian yang kurang penting. Kebahasan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Contohnya, wisatawan, masyarakat, dan kualitas. Lalu, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, tanda kutip, bantuan sudah ada, koma, tanda kutip, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Ini adalah contoh teks berita dalam sebuah paragraf dan disajikan dengan warna-warni. Dan dari sini kalian bisa menelaah
Ini adalah unsur-unsur dari teks berita. Sengaja saya warna-warnikan, beda-bedakan warnanya agar lebih mudah. Dalam teks berita ini diawali oleh unsur when. Silakan kalian telaah lebih dalam lagi, kira-kira warna yang lainnya unsur apa.